Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi wa taquhu la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu alaihi. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengawali khutbah kita pada Jumat yang mulia ini, dari lubuk hati yang paling dalam hati mengajak kita semua bersyukur atas hidayah, limpahan rahmat, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid Allah ini. Jujur harus kita akui, masih banyak saudara-saudara kita yang belum terpanggil untuk datang ke masjid. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umatnya kita berharap tentunya satu saat nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Dalam jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau khatib tidak salah, hari ini kita sudah hampir di penghujung bulan Rabiul Akhir. Dan kalau Allah mengizinkan di hari Sabtu nanti sudah masuk kita kepada Jumadil Awal. Apa yang mau kita renungi? Sampai detik dan saat ini masih ada umat Islam yang meluapkan kegembiraannya atas datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang bergembira atas tanggal lahirnya dengan melakukan maulid Nabi, dan banyak juga yang bergembira atas datangnya sosok baginda Rasul dan mereka melakukan maulud. Di maulid dengan maulud itu, kalau maulid gembira karena hari kelahiran Rasul, kalau maulud itu gembira karena Rasul dilahirkan ke dunia. Nah, dua-duanya sama. Kalau kata Adi Hidayat, satu saat saja kita tolak, nah itu keislaman kita diragukan. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita mencintai Rasulullah, bahwa kita
senang dan gembira atas datangnya sosok Rasulullah sebagai pemberi syafaat kelak di yaumil akhir. Tapi yang kita garis bawahi di Jumat hari ini, Rasulullah itu amat cinta betul kepada kita. Di mana-mana dakwah ini yang kemudian kita sampaikan kepada khalayak, Rasul itu melebihi cintanya daripada cinta kita kepada. Rasulullah itu mencintai kita sejak dari dunia sampai yaumil akhir. Dia korbankan perasaannya, perjuangannya, tidak lebih hanya untuk mengingat, sekaligus mendoakan kita. Prihatin betul manakala kita tersiksa. Ke ayat tadi referensi awal kita surat At-Taubah ayat 128. Yang tadi baru Khatib bacakan. Sungguh kata Allah, akan datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Prihatin betul dia terhadap penderitaanmu. Dia menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu. Dia sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang beriman. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Senin, di hari beliau berpulang ke Allah, menjelang subuh, Bilal mengumandangkan azan di masjid. Setelah azan, sebahagian sahabat ada yang pabelia subuh dan ada yang berpikir menunggu kedatangan Rasulullah. Lama Rasul gak datang-datang ke masjid. Lalu sahabat menyuruh Bilal, kau datang ke rumah Rasul, lihat gerangan apa keadaan beliau. Bilal berangkat ke masjid. Begitu dia mengetuk dan memberi salam, Rasulullah langsung berdiri. Kata Rasul, Bilal, rasa-rasanya sakitku sudah agak payah Bilal. Dan pagi ini aku sudah tidak sanggup lagi jadi imam. Sampaikan ini kepada para sahabat, minta kesediaan Abu Bakar untuk menggantikan saya jadi imam, kata Rasul. Bilal terbentur menangis, air mata membasahi pipi, lalu dia kembali ke masjid menyampaikan kepada sahabat yang tinggal, saudara-saudara sekalian, sakit Rasul sudah agak payah dan beliau sudah tidak sanggup lagi jadi imam. Beliau berpesan minta kesediaan Abu Bakar untuk menggantikannya jadi imam di pagi ini. Apa jawab Abu Bakar? Oh tidak, saya tidak akan bakal mau jadi imam selama Rasul masih ada. Satu masjid nangis, satu masjid. Sampai tangisan para sahabat kedengar kepada Rasul, dan Rasul memanggil anak kesayangannya Fatimah. Coba lihat di masjid, gerangan apa sampai mereka nangis seperti itu. Fatimah berangkat ke masjid dan dilihat semua sahabat terpukul bersedih, semua tidak ada satupun yang tidak menangis. Pulang Fatimah disampaikan kepada ayahnya, kalau begitu panggil Bilal dan Ali untuk memampas saya ke masjid. Di penghujung kehidupan Rasul, saudaraku seiman dan sekeyakinan, sakit Rasul itu bukan sakit asam urat, bukan. Sakit di penghujung kehidupan, dan sesaat lagi beliau berpulang ke Allah masih dipapa ke masjid. Bilal datang sama dipapa beliau ke masjid. Beliau jadi imam. Sholatnya singkat karena beliau lagi sakit. Tapi jangan lupa beliau juga di satu hadis ada mengatakan, kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu, karena kamu gak tahu siapa yang berdiri di belakang.
Ada orang tua yang sudah tidak sanggup berdiri lama. Ada orang yang sujudnya kelamaan bening. Oh ya, imam mengerti aspirasi makmum. Begitulah kira-kira pesan beliau. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Dan kalau masalah sendirian, terserah. Beliau imam, sholatnya singkat. Selesai sholat, beliau pidato. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya saat berpisah sudah dekat. Andai ada yang pernah saya sakiti, maka sakitilah saya hari ini. Andai ada yang saya pernah tempelenglah saya hari ini. Andai ada yang pernah saya ambil haknya, maka ambillah haknya hari ini. Supaya saya bisa bertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Semua sahabat menunduk. Tidak ada satupun yang berani menatap terpekul air mata membasahi pipi. Di tengah kesunyian sedemikian, ada salah seorang sahabat tunduk angkat tangan. Ya Rasul, namanya Akasor. Dalam riwayat lain namanya Sawat, terserah. Saya ya Rasul, ada apa Sawat? Memang Rasul tidak melihat. Pada dalam satu pertempuran saya di belakang, saya kena pecut dari cambuknya Rasulullah. Terus bagaimana Sawat? Hari ini saya nuntut balas. Nuntut balas? Iya. Baik, Abu Bakar berangkat ke rumah, ambil cambuk, minta sama Fatimah. Umar menggigil darahnya Abu Bakar sebelum kau melangkahi saya. Hadapi. Semua sahabat tersentak kaget, membela baginda Rasul. Rasul dengan tenang, saudaraku, ini tanggung jawabku ke Allah dan kalian tidak bisa memikulnya. Ambil, berangkat Abu Bakar, datang ke rumah, minta cambuk sama Fatimah. Fatimah nanya, Abu Bakar ini cambuk untuk apa? Buat pencambuk Rasulullah. Mana ada manusia yang hatinya seperti itu? Cambuk diambil ke masjid, panggil Sawat. Sawat, nak dicambuk. Apa dijawab Sawat? Ya Rasul, dulu saya ketika kena cambuk, saya nggak pakai baju ya Rasulullah. Terus saya pilih juga Rasul nggak usah pakai baju. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sawat. Rasulullah belum buka baju. Kekasih Allah. Begitu dibuka baju, Sawat berlari ke hadapan Rasul. Dia peluk Rasul seerat-eratnya sambil berkata dan tersenyum, ya Rasul, demi Allah saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi saya nggak tahu apakah di akhirat nanti kita ketemu. Saya nggak tahu ya Rasulullah. Kalau saya masuk surga dan Rasul masuk surga, sudah jelas kelas kita beda ya Rasulullah. Tapi kalau Rasul masuk surga dan saya masuk neraka, sudah tentu kita nggak akan bakalan ketemu lagi ya Rasulullah. Saya ingin kulit saya yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Kalau saya nggak akal-akalin seperti ini ya Rasul, nggak bakalan ketemu kulit Rasul dengan kulitku yang hina ini. Aku mencintaimu Rasul, kata Sawat. Karena Rasul mengatakan sahabat-sahabatku, semua sahabat terpengong, terpekur. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul, kalau kalian ingin melihat salah seorang ahli surga, lihatlah Sawat ini, dia cinta betul kepadaku. Sudah selesai semua persoalan itu dan Rasul berangkat ke rumah. Dari masjid beliau berangkat ke rumah.
dan rumahnya memang dekat dengan Nabi. Kalau sekarang sudah nyatu di rumah, dia panggil anaknya, kalau ada tamu yang datang katakan saya sudah enggak kuat, Abah sudah sakit dan sudah tidak sanggup menerima tamu. Nah, sementara Allah sedang mengutus malaikat Israel buat menjemput kekasihnya. Enggak lama pintu ditutup, langsung diketok oleh malaikat Israel. Ada apa Tuhan? Memberi salam, dijawab sama Fatimah, mohon maaf Tuhan, ayah saya lagi sakit berat, enggak sanggup menerima tamu. Mohon maaf, kata Fatimah. Apa dijawab malaikat maut? Katakan saya yang datang. Yang datang saya, katakan. Gemetar Fatimah, dia berlari ke depan ayahnya. Abah, ada tamu ya Pak? Iya. Tapi saya katakan Abah lagi sakit. Beliau mengatakan, katakan saya yang datang. Serem betul itu orang, gemetar saya, seluruh tubuh saya gemetar Abah. Siapa sih dia? Pak, dia adalah Khatimul Majid wa Khatimul Syahwat. Dialah yang memisahkan kita dengan seluruh kenikmatan di dunia ini, anak. Dan dia yang memisahkan kita dengan seluruh yang paling kita cintai, termasuk aku dengan Mona. Dia malaikat maut saya, suruh dia masuk. Malaikat maut. Masa malaikat maut ditanya oleh baginda Rasul, ya Israel, apa ini? Hari ini sudah waktunya saya menghadap Allah. Sudah ya Rasulullah. Perintah Allah. Perintah Allah ya Rasulullah. Baik, kalau begitu aina Jibril. Jibril mana? Jibril mana? Gak lama datang Jibril. Ya Jibril, apakah hari ini saya sudah harus menghadap Allah? Iya Rasulullah. Perintah Allah. Perintah Allah ya Rasulullah. Baik Jibril, kalau memang hari ini dan saat ini saya sudah harus menghadap Allah, coba tanyakan kepada Allah keistimewaan apa yang diberikan kepadaku. Tanyakan. Ya Rasulullah, kata Jibril, saya sebelum berangkat tadi, seluruh pintu langit sudah dibuka dan seluruh malaikat sudah berbaris-baris menunggu kedatangan rohmu yang mulia, ya Rasulullah. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Itu untuk saya ya. Iya, untukmu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Umat saya bagaimana? Umat saya. Padahal beliau sudah selesai, tapi belum. Umat saya bagaimana ya? Umat saya yang datang di Amerika, yang di Sukajaya, yang di Simelu, yang seluruh dunia, bagaimana umat saya? Mereka ikhwan. Tadi juga Allah sudah berpesan apa sebelum saya berangkat ke sini? Kata Allah, harabul jannah ala sakiril umam hatta tadkhuluha ummatuka. Allah akan mengharamkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Rasul tersenyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau begitu malaikat Israel, aku rela. Silakan laksanakan tugasmu. Diangkatlah baginda Rasul pelan-pelan dari ujung kaki sampai ke betis, ke paha, sampai ke perut. Pada kondisi roh sudah berada di kerongkongan baginda Rasul. Kumat kami mulutnya, Fatimah mendekatkan kupingnya ke mulut baginda Rasul. Apa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. As-salam, as-salam, as-salam. An-nisa, ittaqun nisa. Di penghujung kehidupan beliau, inilah pesannya kepada kita semua. Umatku, umatku, sholat, jaga sholat, tegakkan sholat. Wanita, lindungi kaum wanita. 3 pesan Rasul. Dengan itu beliau menghadap Allah. Ditutup dengan kalimat takbir. Umat,
Begitulah sayang Rasul kepada kita. Setelah maulid, apa yang bisa kita lakukan? Maka kalau kita mencintai Rasul, jaga sholat baik-baik, perbanyak salawat untuk beliau, lindungi anak-anak kita yang perempuan dan istri-istri kita yang ada di rumah. Karena itu pesan Rasul ketika beliau berpulang. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, masih banyak sekelumit kisah yang membuktikan begitu sayang Rasulullah kepada kita. Sampai pun nanti yaumil mahsyar, ketika semua dunia ini sudah fana, sudah tidak ada lagi, maka Allah juga menyuruh malaikat Jibril untuk melihat kubur Rasul. Alangkah kagetnya ketika terbelah kuburan Rasul-Rasul seperti mengusap-usap bajunya. Dia menanyakan, wahai Jibril, hari ini hari apa? Ini hari kiamat ya Rasulullah, sebagaimana yang dijanjikan Allah. Kalau begitu umatku bagaimana? Umatku, umat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Rasul, dan mudah-mudahan kita adalah bahagia dari yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha wa'malul khairan wajtanibu 'anil sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati